Peringatan. Jika mau nonton durasi yang panjang segera tutup video ini dan pindah ke video versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada tunggu chapter terbaru tunggu saja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 501. Scene diawali di aula pertemuan Tianchang di mana semua orang berkumpul untuk menghadiri pers yang dibuat oleh Zhu Zheng. Terlihat sudah banyak orang yang datang ke sana termasuk Zhang Yi yang sudah datang sejak jam 8:30. Namun sekarang sudah jam 9:30 tapi pers belum mulai. Zhang Yi terlihat bosan menunggu sampai dia menguap. Tepat setelah itu KR menyenggol Zhang Yi dengan sikutnya dan bertanya, "Zhang Yi, menurutmu berapa lama kita harus menunggu?" Kata KR yang juga sudah bosan menunggu. "Tidak apa-apa, anggap saja ini normal. Ini hanya masalah menunggu lebih lama lagi. Bisakah dia mengizinkan kita datang pertemuan lagi di sore hari?" Kata Zhang Yi berusaha menenangkan KR. Kemudian autor meminta pembaca mengingatkan perkataan Zhang Yi itu dan dia kemudian mengajak kita flashback ke jam 7 di kantor Zhu Zheng, yang menjadi penyebab konversi terlambat. Di kantor Zhu Zheng Tu Yunlie datang menghadap Zhu Zheng untuk melaporkan kembali masalah kota Linhai. "Sesuai instruksi Anda, saya mengirim orang ke kota Linhai untuk menyelidiki alasan mengapa kekuatan di sana tidak melapor ke kota Blizzard. Ketiga kekuatan di sana dibantai," kata Tu Yunlie melapor pada Zhu Zheng. Mendengar itu Zhu Zheng kemudian mengatakan meskipun beberapa organisasi kekuatan di kota Linhai tidak terlalu kuat, mereka memiliki ribuan orang anggota, ditambah lebih dari 50 mutan. Akan sulit bagi orang biasa untuk memusnahkan mereka semua. Setelah orang-orang kami lewat, mereka diserang oleh sekelompok orang itu. Hanya 1 dari 4 orang yang berhasil kembali hidup, namanya Chen Qi, katanya orang-orang itu berbicara bahasa Jepang. Kata Tu Yunlie membalas. Zhu Zheng terkejut mendengar perkataan Tu Yunlie itu dan bertanya kembali pada Tu Yunlie apa benar itu Jepang. Salah satu bawahan Zhu Zheng yang juga ada di sana mendengar itu dan membuatnya berpikir. Apa mereka menyatakan perang? Menurut informasi yang saya terima sejauh ini, mereka tidak terlalu banyak dan seharusnya hanya pasukan garda depan. Tolong izinkan saya memimpin pasukan saya untuk memusnahkan mereka. Kata Tu Yunlie lagi melanjutkan. Mendengar perkataan itu membuatku Zhu Zheng berpikir. Organisasi mutan di kota Linhai telah musnah seluruhnya, dan tidak merugikanku, tapi jika kejadian ini disebabkan oleh negara itu, artinya negara-negara lain sudah mulai mengejar wilayah Tiongkok lagi. Jika hanya ada negara Jepang, kekuatan wilayah Jiangnan kita bisa mengalahkannya. Tapi jika negara Jepang bergabung dengan negara lain itu bisa merubah seluruh kemungkinan. Di mana orang bernama Chen Qi itu? Kata Zhu Zheng yang ingin mengetahui informasi yang dilaporkan Tu Yunlie lebih detail. Tu Yunlie mengatakan kalau Chen Qi menunggu di luar untuk melapor pada Zhu Zheng, kemudian dia memerintahkan orang yang membawa Chen Qi masuk. Sesaat kemudian Chen Qi yang dipapah perawat masuk ke dalam kantor Zhu Zheng. "Chen Qi, ceritakan padaku apa yang sebenarnya kau lihat saat pergi ke kota Linhai kali ini," kata Zhu Zheng yang langsung bertanya pada Chen Qi yang baru masuk. Setelah masuk dan duduk di kursi depan meja Zhu Zheng, Chen Qi kemudian menjelaskan. "Saat kami tiba, kami melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dan mereka tampak seperti sudah mati. Kemudian saat kami berniat kembali untuk melapor, kami bertemu dengan sekelompok orang yang berbicara menggunakan bahasa Jepang. Setelah mengobrol satu sama lain, mereka langsung menyerang kami." Zhu Zheng yang mendengar itu lantas bertanya berapa banyak orang yang menyerang Chen Qi dan teman-temannya sampai hanya menyisakan dia yang selamat. "Saya hanya melihat 3 orang. Dan hanya 1 orang dengan pedang yang mengambil tindakan. Pedangnya sangat cepat, dia bisa membunuh dengan 1 orang dengan 1 serangan bahkan pedangnya sampai seperti tidak berpindah dari bahunya. Setelah kami bertarung saat kami menyadari bahwa level mereka sangat berbeda,
jadi 3 teman saya yang lain sekuat tenaga mencoba untuk menahan lawan. Dan mencoba mencari kesempatan agar saya bisa lari. Panglima, Anda harus membunuh semua bajingan itu dan membalaskan dendam rekan saya yang sudah mati. Kata Chen Qi sambil meneteskan air matanya serta mengepalkan tangannya mengingat hal mengerikan yang terjadi pada teman timnya. Jangan khawatir, Kuta tidak akan tinggal diam saat orang-orang itu berani datang ke Tiongkok dan bertingkah liar. Kau bisa kembali dan memulihkan diri dulu, serahkan sisanya ke distrik untuk ditangani. Kata Zhu Zheng dengan wajah serius dan mata yang berapi-api. Namun sebagai seorang panglima yang berdiri di atas banyak orang dia tidak bisa bertifak gegabah, karena itu dia berniat pergi ke Departemen Luar Negeri wilayah Shengjing untuk menghubungi pejabat senior negara Jepang untuk mengonfirmasi identitas kelompok orang-orang itu. Sekelompok mutan dari Jepang yang berani memamerkan kekuatan mereka di wilayah negara kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Kata Zhu Zheng sambil memegang alat komunikasi. Kemudian chapter 501 pun berakhir. Chapter 502. Scene kembali diawali di aula pertemuan Tianchang, di mana semua orang ribut mempertanyakan apakah pers ini masih jadi dilangsungkan atau batal, karena mereka sudah lama menunggu namun pers masih belum ada tanda-tanda mulai. Apakah pertemuan ini masih bisa diadakan? Kata salah satu orang mempertanyakan. Apakah orang-orang dari wilayah Jiangnan mempermainkan kita? Kata orang lainnya, yang sudah kesal menunggu. Kita tidak diperbolehkan pergi keluar untuk makan siang. Apa mereka mencoba membuat kita terhina dengan kotak makan siang sederhana ini? Kata yang lainnya mengeluh, karena tidak diizinkan keluar dari gedung pertemuan. Ada yang salah dengan makanan ini? Mereka sangat cerewet soal ini. Kata Su Gendut yang mengomentari masalah kelurahan orang-orang itu sambil membersihkan giginya dengan tusuk gigi. Bisakah kalian menghabiskannya? Kata salah seorang di sana yang tersinggung dengan perkataan Su Gendut. Itu semua adalah makanan dari bos. Masih mau serakah? Kata Su Gendut yang melihat orang itu iri, karena dia memakan makanan lebih banyak dan enak, karena dia mendapatkannya dari Zhang Yi. Lupakan, jangan membuat masalah, kata teman orang yang berdebat dengan Su Gendut sambil menepuk bahu temannya. Setelah itu Zhang Yi kemudian membereskan kotak kotor bekas makanan yang sudah dia dan kelompoknya makan ke dalam subruang. Setelah itu, dia kemudian melakukan perenggangan pada tubuhnya sambil berkata, kalau dia tidak tahu kapan pertemuan itu akan dimulai. Melihat Zhang Yi yang melakukan peregangan kemudian membantu memijat Zhang Yi. Di saat bersamaan Xiao Honglian berkata apa mereka mengejek kita? Di mana alasan untuk kira mengabaikannya? Kata Xiao Honglian yang meresap dipermainkan datang ke tempat itu namun hanya dibiarkan menunggu. Amamrah adalah provokasi terbaik. Kata Zhang Yi, mencoba mengingatkan Xiao Honglian untuk tidak membuat masalah bersamaan, dengan itu fokus Zhang Yi teralihkan saat melihat Baili yang sedang berjalan ke arah luar aula pertemuan. Tapi mereka, kata Xiao Honglian yang sebelum menyelesaikan kata-katanya dipotong oleh Zhang Yi. Tidak peduli berapa banyak yang kau katakan, itu tidak berguna. Situasinya lebih menguntungkan mereka. Ada lusinan organisasi mutan dari 12 kota di sini yang siap melakukan serangan. Kata Zhang Yi yang terus menekankan agar Xiao Honglian menahan diri. Xiao Honglian kemudian menurunkan egonya dan mengatakan aku mengerti maksudmu, tapi berapa lama kita harus menunggu di sini? Kata Xiao Honglian bertanya. Anggap saja rapat sudah dimulai. Bagaimanapun, kita juga tidak bisa mendengarkan perkataan apapun dalam rapat yang serius. Baiklah, aku mau keluar jalan-jalan. Kata Zhang Yi, yang kemudian berdiri dari kursi duduknya. KR yang mendengar Zhang Yi berkata ingin keluar, dan dia juga sudah bosan berada di sana mengatakan, kalau dia, dan yang lain juga ingin ikut. Namun perkataannya dipotong oleh Zhang Yi. Kalian tetap di sini, dan jangan berkeliaran. Aku ingin bicara dengan Baili Changqing. Kata Zhang Yi pada KR. Singkat cerita Zhang Yi
berhasil membujuk Keer dan yang lain untuk tidak mengikutinya, namun saat Zhang Yi mencoba keluar dari aula untuk mengejar Baili, dia dihentikan oleh prajurit pejanga yang berjaga di depan pintu yang mempertanyakan kenapa Zhang Yi ada di sana dan memintanya kembali ke dalam. Baili yang mendengar perkataan prajurit penjaga itu dan menyadari orang yang ditegur oleh prajurit penjaga itu adalah Zhang Yi kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu mempedulikannya." Kata Baili untuk menghentikan penjaga itu mengganggu Zhang Yi. Dia kemudian menghampiri dan menyapa Zhang Yi. Zhang Yi yang penasaran dengan apa yang terjadi dan curiga, ada alasan tertentu mengapa pres tertunda, lantas menanyakan, apakah Baili tahu apa yang terjadi? Ayo pergi dan membicarakannya. Kata Baili yang kemudian merangkul bahu Zhang Yi dan mengajaknya berjalan meninggalkan aula pertemuan Tianchang. Sesuatu yang besar telah terjadi, dan Panglima tertinggi tidak bisa mengatasinya untuk saat ini. Dia harus segera menangani masalah ini di sana. Aku akan menghubungimu saat ada informasi baru. Kata Baili berbicara dengan berbisik-bisik pada Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi tentu saja menanyakan apakah Baili bisa memberitahunya tentang apa sebenarnya masalah yang Baili sebutkan. Aku juga tidak terlalu tahu. Tim investigasi kami hanyalah angkatan bersenjata yang bertanggung jawab melaksanakan perintah tingkat tinggi. Kata Baili menjelaskan pada Zhang Yi keadaan yang dia tahu. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian mengatakan, sepertinya banyak hal akan berubah di wilayah Jiangnan. Kata Zhang Yi yang dengan wajah serius, karena sebagai MC dari manhwa ini, tentu saja dia sudah bisa menebak-nebak apa yang terjadi. Kemudian chapter 502 pun berakhir. Chapter 503. Setelah yang terjadi di chapter sebelumnya, Zhang Yi kemudian berpikir. Bagaimanapun, ada begitu mutan yang datang ke Jiangnan, sulit bagi semua orang untuk bertahan sendirian. Jadi kenapa aku harus menambah masalah untuk diri sendiri? Setelah itu Zhang Yi kemudian bertanya pada Baili. Kalau begitu kenapa tidak memberitahu kami untuk kembali dan menunggu? Mengapa kami harus menunggu di sini? Kenapa? Kalian harus menunggu sini untuk menjaga ketertiban di sekitar Jiangnan. Tapi kudengar kalau insiden itu sangat mendesak hingga para atasan pergi ke pertemuan dan tidak punya waktu untuk mengurus ke sini. Kata Baili menjelaskan pada Zhang Yi keadaan di kota Blizzard. Kedengarannya ini bukan kabar baik, dan aku mulai merasa sedikit takut. Kata Zhang Yi yang mulai merasa khawatir dengan penjelasan itu. Siapa bilang tidak? Kata Baili membalas setelah itu, dia berpikir kalau posisiku sebagai kapten belum terjamin, dan kekuatan tim Black Robe sudah berkurang drastis karena kematian Bian Junwu dalam pertempuran. Pikir Baili yang mengkhawatirkan posisinya. Di saat Baili sedang memikirkan hal itu, Zhang Yi kemudian menawarkan rokok yang sudah dianggap langka di kiamat dunia ini. Baili yang melihat Zhang Yi menawarkan barang yang dianggap langka itu kaget, namun dia menerimanya. Bahkan jika itu sangat langka, pada akhirnya kita harus menggunakannya. Kata Zhang Yi yang kemudian menyalakan rokok Baili dengan koreknya. Singkat cerita, Baili dan Zhang Yi pun nyebar bersama. Sesaat kemudian mereka mendengar suara. Hei, ayo lihat, ada perkelahian di sana. Kata seorang. Haha, ini menarik sekali. Ini bisa menghilangkan kebosanan. Kata orang lainnya. Apa yang terjadi di sana? Kata Zhang Yi bertanya. By the way, ini keknya salah di arah balonnya. Oke, lanjut. Seseorang sedang berkelahi di luar. Kata Baili menjawab pertanyaan Zhang Yi. Mendengar itu dan melihat tingkah Baili yang seperti acuh, Zhang Yi kemudian bertanya, apa kau tidak peduli tentang ini? Kemudian Baili pun menjelaskan pada Zhang Yi, selama mereka tidak menghancurkan kota Blizzard atau berkonflik dengan penduduk kota Blizzard, kami tidak akan peduli. Kata Baili. Mungkin mereka terlalu bosan dan mencoba menemukan kesenangan sendiri. Kata Zhang Yi, seakan itu hal yang wajar,
karena semua orang sudah bosan menunggu di aula pertemuan Tianchang. Baili yang mendengar itu kemudian menjelaskan pada Zhang Yi, kalau dari yang dia dengar orang yang bertarung itu berasal dari kota Tianhai. Orang dari kota Tianhai? Kata Zhang Yi kaget sambil berpikir, bukankah aku sudah berulang kali memperingatkan semua orang untuk tidak berkonflik dengan siapapun di sini? Sekalipun ada keadaan darurat, kita harus menunggu sampai konferensi selesai. Kata Zhang Yi dalam pikirannya. Apa kau ingin pergi ke sana dan melihat? Kata Baili bertanya pada Zhang Yi. Namun bersama dengan pertanyaan Bail itu, Zhang Yi yang penasaran siapa orang kota Tianhai yang bertarung itu, sudah berjalan menuju keluar. Jangan pergi terlalu cepat, tunggu aku. Kata Baili yang sedikit panik melihat Zhang Yi yang berjalan cepat keluar. Di luar orang berkerumun dan berteriak saat melihat pertarungan itu. Bunuh! Bunuh dia! Kata seorang di sana. Pukul dia! Kata orang yang lain. Jangan menjadi pengecut. Teruslah berjuang. Kata seorang yang lainnya lagi, seperti sedang menyemangi orang yang hampir kalah. Baili yang sampai di sana dan melihat keributan yang dibuat oleh orang yang berkerumun di sana, kemudian berpura-pura batuk dan menegur mereka. Orang-orang di sana yang kebanyakan berasal dari kota Blizzard yang mengenali Baili dan tahu Baili sekarang adalah seorang kapten terdiam memandang Baili dan Zhang Yi yang baru datang bersamaan. Dengan itu, mereka juga membukakan jalan untuk Baili dan Zhang Yi melihat. Setelah semua orang membukakan jalan untuk Zhang Yi dan Baili melihat pertarungan itu, akhirnya mereka tahu kalau orang yang bertarung adalah Chen Jingguan yang menjadi kapten pangkalan Chaoyu saat ini dengan San Jianming. Ngomong-ngomong, karena Chen Jingguan adalah mutan kemampuan manusia karet dan admin, bisa saja lupa namanya di lain hari, jadi mari kita panggil Chen Jingguan sebagai Upi. Oke, lanjut. Melihat pertarungan Upi dan San Jianming yang sudah bisa ditebak siapa yang akan kalah membuat Zhang Yi berpikir. Mereka berdua bertarung. Ini tidak aneh karena pangkalan Chaoyu, di bawah kepemimpinan Wei Dinghai, sering menyerang pasukan San Jianming. San Jianming melihat pangkalan Chaoyu melemah dan berencana menghancurkan anjing yang sudah jatuh. Beberapa saat kemudian beberapa prajurit datang menghampiri dan menegur Baili dengan sopan. Karena kebetulan para prajurit itu datang pada Baili tanpa perlu dia repot-repot mencari, Baili kemudian bertanya apa sebenarnya yang menjadi alasan Upi dan San Jianming bertarung. Mereka hanya ingin bertarung, mereka sudah memberitahu kami, dan kami tidak punya alasan untuk menolak. Kata prajurit itu, menjelaskan pada Baili. Kemampuan San Jianming seharusnya menjadi kemampuan untuk memperkuat tubuh. Chen Jingguan bukanlah lawan San Jianming. Pikir Zhang Yi setelah melihat pertarungan dan menganalisis perbedaan kekuatan Upi dan San Jianming. Jika Wei Dinghai masih hidup, dia mungkin bisa melawanku. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau layak melawanku? Kata San Jianming, karena dia yakin Upi tidak bisa mengalahkannya. Kau tidak berhak menyebutkan nama komandan markas kami. Kata Upi yang menyerang dengan tubuh penuh luka dan marah karena San Jianming meremehkannya. Upi menggunakan kemampuan manusia karetnya untuk menyerang San Jianming dan begitupun, sebaiknya San Jianming menggunakan kemampuannya membesarkan tangan mirip seperti Choji di series Naruto. San Jianming yang kekuatannya di atas Upi dengan mudah mencengkram tubuh Upi dan berteriak, "Mati kau!" dengan penuh kebencian. San Jianming meremas tubuh Upi seperti seseorang yang sedang memeras air dari kain basah dan akhirnya membuat Upi batuk darah. Kemudian chapter 503 pun berakhir. Chapter 504. Scene dimulai luar aula pertemuan Tianchang di mana Upi dan San Jianming bertarung. Di akhir chapter sebelumnya San Jianming memeras tubuh Upi sampai Upi batuk darah. Semua orang yang melihat itu heboh dan meneriakkan pendapat mereka. Hahaha, bagus sekali, kata seseorang yang senang melihat Upi akan kalah.
Apakah seperti ini mutan dari kota Tianhai? Kata orang lain yang meremehkan kekuatan orang-orang dari kota Tianhai. Dikatakan bahwa dia juga orang kedua dalam komando kekuatan tertentu. Kata orang yang lain yang mengetahui sedikit informasi tentang UPI dan kota Tianhai. Bukankah itu sudah jelas? Sepertinya tidak ada orang kuat di kota Tianhai sekarang. Menjawab orang sebelumnya. Di saat banyak orang meneriakkan pendapatnya masing-masing, tiba-tiba ada orang lain yang berkata kasar dan sangat meremehkan UPI yang kalah dan dipenuhi keserakahannya pada kekayaan kota Tianhai. Cek, aku sudah mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Orang seperti ini bisa mendominasi sebagai pemimpi. Sayang sekali jika tempat sebaik itu hilang. Kota Tianhai yang sangat kaya. Kata orang itu dengan wajah penuh dengan niat buruk. Xingtian yang melihat tingkatkan mereka dari belakang merasa sangat kesal, seakan ingin menghajar orang-orang itu. Namun di saat yang bersamaan Xiao Honglian menghentikannya. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan, mari kita lihat apa yang dikatakan Zhang Yi. Kata Xiao Honglian sambil membentangkan tangannya untuk menghentikan Xingtian. Xingtian yang mendengar perkataan Xiao Honglian yang menyebutkan nama Zhang Yi, kemudian mengatakan kalau sekarang Xia tidak tahu di mana keberadaan Zhang Yi. Di sana, kata Xiao Honglian sambil menunjukkan jari telunjuknya sebelah Zhang Yi. Saudara Zhang Yi, apakah kau akan mengambil tindakan? Kata Xingtian. Zhang sudah menyadari keberadaan Zhang Yi. Oh, kata Zhang Yi menjawab secara acuh tak acuh sambil tersenyum jahat. Baili yang dari tadi berdiri di samping Zhang Yi dan tahu seberapa besar kekuatan Zhang Yi khawatir melihat senyum jahat Zhang Yi, dan dia pun berpikir, dia tidak akan maju dan membunuh semua orang di sini kan? Tidak, aku harus menghentikannya. Setelah itu dia kemudian mengatakan, apa kau mau aku mengambil tindakan untuk menghentikannya? Lagi pula, tidak bagus jika kau mengambil tindakan. Kata Baili yang bertanya pada Zhang Yi. Tidak perlu. Bukankah ini sangat menarik? Selain itu, aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kalau tentang orang-orang yang ingin datang untuk mengambil perbekalan karena menganggap kota Tianhai lemah, aku harus bisa membela diri secara sah, bukan? Kata Zhang Yi membalas dan menanyakan pada Baili tentang peraturan melakukan membalas serangan untuk membela diri. Baili yang cukup mengenal Zhang Yi langsung memahami maksud Zhang Yi dan berkata, kalau itu memang bisa. Zhang Yi yang melihat pertarungan itu, berpikir ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat para bawahannya menderita dan melihat apakah mereka akan berani melanggar perintahnya di masa depan. Setelah itu Zhang Yi mengatakan kalau pertarungan itu membosankan karena hanya pemukulan sepihak. Bersamaan dengan itu dia berbalik dan berjalan pergi. Baili yang melihat Zhang Yi ingin pergi, meninggalkan tempat itu, kemudian mengatakan pada para penjaga sebelumnya untuk menghentikan pertarungan itu setelah beberapa waktu. Setelah beberapa saat, aku ingin kalian menghentikan mereka dengan alasan agar tidak membunuh siapapun. Kata Baili memberi perintah. Para prajurit itu sedikit membungkuk dan mengatakan kalau mereka akan melaksanakan perintah itu. Setelah itu Bali pun menyusul Zhang Yi dan meminta Zhang Yi menunggunya. Aku akan kembali dan duduk, kita masih punya kepentingan bersama dan kau tidak perlu khawatir tentangku. Kata Zhang Yi membalas dan memberikan isyarat pada Baili untuk tidak mengikutinya. Baili yang melihat itu kemudian berhenti mengejar Zhang Yi dan terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian pertarungan UPI dan San Jianming dihentikan dan semua orang kembali masuk ke dalam aula pertemuan Tianchang, namun masing-masing dari mereka menggosip sambil berjalan. Kota Tianhai lemah. Kata seseorang. Saat kita kembali nanti, haruskah kita mencoba keberuntungan? Kata orang lain yang berniat menjarah material dan perbekalan di kota Tianhai. Hehehe, tidak masalah.
kata teman bicaranya menjawab. Di sisi lain di dalam aula pertemuan Tianchang Liang Yu, yang ternyata juga melihat pertarungan itu, menghela napas, dan mengatakan sekarang segalanya jadi merepotkan. Kekalahan Chen Jingguan membuat orang-orang berpikir kalau kota Tianhai tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat dan lemah untuk diintimidasi. Sudah berakhir, apakah mereka akan menyerang kita sebelum pertemuan selesai? Kata Su Gendut khawatir orang-orang akan menyerang kota Tianhai secara bersamaan. Paman Yu yang melihat Su Gendut khawatir kemudian mengatakan kalau itu tidak akan masalah, kota Blizzard tidak akan membiarkan mereka bertindak sembarangan. Katanya untuk menghibur Su Gendut. Jangan khawatir, jika mereka datang untuk membuat masalah, aku akan membuat mereka tahu mereka kalau masih ada orang kuat di kota Tianhai. Kata Zhang Yi yang juga berusaha menenangkan Su Gendut. Su Gendut yang mendengar Zhang Yi mengatakan itu menghela napas dan mengatakan kalau dia merasa dia lega dengan perkataan Zhang Yi itu. Beberapa saat kemudian Xiao Honglian, Xing Tian dan Upi masuk kembali ke dalam aula pertemuan Tianchang dan berjalan kembali ke tempat duduk dekat Zhang Yi. Sesampainya di sana Xiao Honglian kemudian bertanya pada Keer, apakah dia bisa membantu mengecek luka Upi. Dia suka berkelahi, bukankah harusnya dia tidak boleh kalah? Kata Zhang Yi yang satir pada Upi yang sudah mengabaikan peringatan Zhang Yi untuk tidak bertarung namun malah kalah dengan penuh luka. Upi yang merasa tersinggung mendengar perkataan Zhang Yi menjelaskan bukannya aku suka berkelahi, itu karena mereka terlalu sering menindas orang lain. Aku hanya mengobrol dengan seorang kenalan, kemudian dia datang dan terus mengejek kami. Jika aku membiarkannya, orang lain akan meremehkan kekuatan kota Tianhai. Kata Upi berusaha membela diri. Jadi, apakah kau sudah menyelamatkan kehormatan kota Tianhai? Kata Zhang Yi menanyakan pertanyaan yang sudah jelas, kalau alih-alih mempertahankan kehormatan kota Tianhai. Upi malah membuat kota Tianhai terlihat lemah dan menjadi target kota-kota lain karena kekalahannya. Kemudian chapter 504 pun berakhir. Chapter 505. Setelah perkataan Zhang Yi pada Upi di chapter sebelumnya, Upi menjadi kesal dan marah pada Zhang Yi tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Baiklah, cukup bicaranya. Kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Kata Zhang Yi setelah melihat respon Upi padanya. Upi yang mendengar perkataan Zhang Yi itu, kemudian menyadari kalau sikapnya pada Zhang Yi bisa membahayakan pangkalan Chaoyu. Apakah kau akan mengabaikan markas Chaoyu kami? Pikir Upi sambil melihat Zhang Yi. Zhang Yi, aku salah. Tolong, demi semua orang yang berkuasa di kota Tianhai, dan demi kau yang telah mengelola pangkalan Chaoyu untuk jangka waktu tertentu, mohon jangan tinggalkan kami sendirian. Kata Upi dengan wajah memelas memohon pada Zhang Yi. Sebelumnya kami pernah saling bertarung hidup dan mati, tapi sekarang kau bilang begitu karena kita sama-sama dari kota Tianhai? Pikir Zhang Yi setelah melihat Upi yang memohon padanya. Zhang Yi kemudian berkata pada Upi kalau sekarang Upi perlu istirahat. Walau sebenarnya dalam kepala Zhang Yi berpikir, jika Upi bisa menunjukkan ketulusan yang cukup, masalah itu masih bisa dibicarakan. Zhang Yi bersikap nakal lagi. Aku tidak tahu materi apa yang akan dia ambil dari pangkalan Chaoyu sebagai pembayaran untuk terus melindungi pangkalan Chaoyu. Pikir Keer yang sangat mengenal Zhang Yi dan tahu kalau sikapnya sekarang tidak lain adalah bagian dari rencana Zhang Yi. Keer kemudian menghampiri Upi dan mengatakan izinkan aku membantu MU melihat cederanya terlebih dahulu. Maaf merepotkan MU, Dr. Yo. Kata Upi membalas perkataan Keer. Setelah Keer memeriksa melihat keadaan Upi dengan kemampuannya, dia menyadari kalau cedera pada organ dalamnya cukup serius. Meski dari luar tampak tidak serius, tidak butuh waktu lama sampai dia mengalami cedera serius dan bahkan membahayakan nyawanya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan penyembuhannya untuk menyembuhkan organ dalam Upi yang rusak.
Setelah itu dia memberikan obat, dan meminta Uoi fokus istirahat, dan jangan bertarung dengan orang lain lagi. Upi kemudian menerima obatnya, dan mengucapkan terima kasih pada KR. Setelah itu KR pun berjalan kembali menuju kursi duduknya yang berada di samping Zhang Yi. Setelah sampai KR kemudian mengatakan keadaan Upi pada Zhang Yi. Pria bernama San Jianming itu terlalu kasar. Organ dalam Upi rusak parah, dan dia bisa mati kapan saja. Aku sudah menggunakan kekuatanku untuk memperbaikinya. Kata KR berbicara pelan sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Zhang Yi. Setelah mendengar itu Zhang Yi kemudian melihat ke depan ke tempat di mana San Jianming duduk, dan kebetulan ternyata San Jianming juga melihat ke arahnya. San Jianming kemudian memberikan gestur, seakan-akan dia pasti akan membunuh Zhang Yi sambil berpikir. Bocah cantik, tunggu saja waktu kematianmu. Pikir San Jianming yang merasa paling hebat, karena sudah mengalahkan Upi. Zhang Yi yang memahami itu, berkata dalam pikirannya, kalau dia akan menunggu waktu yang dimaksud San Jianming. Singkat cerita semua orang di aula pertemuan Tianchang menunggu di sana, hingga pukul 1:30 namun pertemuan belum juga dimulai, orang-orang di sana mulai mengeluh lagi. Ini sudah jam 1:30, kenapa belum dimulai? Kata seseorang di sana yang mengeluh, karena sudah lama menunggu namun pertemuan masih belum dimulai. Sekarang aku sangat mengantuk dan lelah, tidak bisakah mereka membiarkan kami kembali dulu untuk tidur? Kata seseorang lainnya mengeluh. Benar kata orang lainnya, yang setuju dengan perkataan itu. Sesaat setelah itu kemudian terdengar suara langkah kaki beberapa orang dari arah panggung aula pertemuan Tianchang. Rupanya langkah ke kaki itu datang dari Zhu Zheng dan dua bawahannya yang baru saja masuk ke aula pertemuan. Zhu Zheng berjalan ke tengah panggung dan kemudian memperkenalkan dirinya. Selamat datang di kota Blizzard. Aku Zhu Zheng, Panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Pertemuan ini tertunda selama beberapa waktu karena masalah khusus. Aku ingin meminta maaf kepada semua orang di sini. Tujuanku memanggil kalian ke sini kali ini adalah karena aku ingin mendirikan Federasi Kekuatan Super Jiangnan, dan semua orang yang termasuk di wilayah Jiangnan harus berpartisipasi, terutama kekuatan besar di 12 kota, kalian harus menjadi anggota penting federasi. Kata Zhu Zheng menjelaskan alasan keterlambatannya dan alasan pertemuan ini diadakan. Setelah mendengar perkataan Zhu Zheng itu, semua orang yang hadir di sana kemudian mempertanyakan apa keuntung dan hal lainnya jika mereka bergabung. Memangnya akan ada manfaatnya? Bisakah aku menolak jika aku tidak ingin berpartisipasi? Kalau manfaatnya banyak, aku lebih memilih ikut. Siapa bilang tidak? Kata orang-orang di sana berkomentar. Zhu Zheng yang mendengar keributan mereka, kemudian mengangkat telapak tangannya untuk menghentikan semua orang bicara. Tepat setelah itu semua orang yang hadir di aula pertemuan Tianchang terdiam, tanpa sepatah kata pun namun, dalam pikiran mereka mengatakan betapa kuatnya tekanan kekuatan yang diberikan Zhu Zheng hanya dengan mengangkat tangannya saja. Setelah semua orang diam, Zhu Zheng kemudian melanjut perkataannya. Aku tidak akan membuat kalian melakukan sesuatu secara tanpa pamrih. Selama kalian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh wilayah Jiangnan, kalian akan menerima hadiah yang sesuai. Kalian bisa menggunakan poin yang diperoleh dari misi untuk menukarkan obat-obatan, senjata, dan perlengkapan lainnya di wilayah Jiangnan. Kata Zhu Zheng dengan percaya diri. Amo asal, seragam pelatihan, senjata yang terbuat dari logam adamant. Ini semua bagus. Jika bisa ditukar, tidak ada salahnya bergabung dengan federasi. Pikir Zhang Yi setelah mendengarkan penjelasan Zhu Zheng, karena dia sudah tahu sehebat apa teknologi yang dimiliki kota Blizzard. Kemudian chapter 505 pun berakhir. Chapter 506. Scene masih diawali di aula pertemuan Tianchang. Di sana Zhu Zheng masih menjelaskan tujuan pertemuan dan keuntungan bergabung dengan federasi. Selain itu,
perselisihan internal di wilayah ini sangat dilarang. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah kematian manusia akibat perselisihan internal sudah meningkat secara dramatis, jadi perselisihan internal harus segera diakhiri. Jika ada yang berani menyerang distrik lain, aku akan mengirim seseorang untuk menghakiminya. Kata Zhu Zheng menjelaskan di atas panggung atau podium. KR yang mendengar kalau manfaat bergabung ke federasi membuat mereka dilindungi oleh wilayah Jiangnan sangat senang, karena jika itu benar mereka akan aman dari konflik wilayah. Dengarkan saja ini, dan jangan dianggap serius. Kata Zhang Yi menegur KR, agar tidak terlalu mudah percaya dan terlena dengan bujukan Zhu Zheng. Namun di saat bersamaan Zhang Yi berpikir keserakahan manusia tidak ada habisnya. Dan akan selalu ada orang yang menginginkan kekuatan yang lebih kuat dan persediaan yang lebih banyak lalu menyerang orang lain. Pikir Zhang Yi yang sudah pernah mati karena keserakahan seseorang di kehidupan sebelumnya. Tapi, apa yang harus kita lakukan jika kekuatan lemah menguasai sumber daya yang berlimpah? Kata seseorang menyela penjelasan Zhu Zheng yang sebenarnya perkataan yang dia lontarkan adalah tentang kota Tianhai yang sudah dianggap lemah, tapi punya sumber daya yang berlimpah. Keluarnya perkataan itu membuat Zhang Yi kaget. Kami akan mengordinasikan redistribusi sumber daya, dan sumber daya di daerahmu masing-masing cukup untuk kelangsungan hidupmu bukan? Kata Zhu Zheng sekaligus menanyakan pertanyaan yang bermaksud untuk memperingati agar mereka tidak serakah. Wilayah kita memang cukup bagus untuk bertahan hidup, tapi belum cukup bagus untuk berperang bukan? Orang-orang di wilayah Jiangnan terlalu mendominasi dan mencoba mengendalikan segalanya. Benar, bukankah ini agak tidak masuk akal? Kata beberapa orang yang mencoba membenarkan pendapat mereka masing-masing. Ngomong-ngomong admin lupa nama cewek ini, yang umurnya mungkin gak bakal panjang, jadi mari kita panggil Diana untuk saat ini. Oke lanjut. Aku punya cukup persediaan untuk bertahan hidup, tapi bagaimana dengan persediaan strategis? Ini adalah akhir dunia, dan mereka mau membuatku tidak untuk bisa mengklaim tahta? Pikir Ena, setelah mengatakan perkataan yang membuat Zhang Yi terkejut sebelumnya. Menurut kayaknya dia deh yang ngomong tadi soalnya dia senyum sebelumnya, bagaimana menurut kalian? Oke kembali ke topik. Apakah maksudmu kami akan berada di bawah kekuasaan wilayah Jiangnan saat kami bergabung? Jika kami harus mematuhi pengaturan MU dalam segala hal yang kami lakukan, bukankah kami tidak ada bedanya dengan boneka? Kata seseorang yang di badannya dipenuhi perban, seperti mumi yang mengatakan itu sambil berdiri, seakan tidak mau jadi bawahan wilayah Jiangnan. Itu dia. Benar sekali. Mengapa kita harus mendengarkan pengaturan kalian? Hah, kalau begitu aku tidak akan bergabung. Kata orang-orang yang lain yang terpancing perkataan orang yang seperti mumi sebelumnya. Wus wus wus. Benang berwarna merang seperti darah terbentang dan serat, tiba-tiba kepala orang seperti mumi itu lepas dari badannya. Semua orang kaget melihat itu. Rupanya orang yang seperti mumi itu sudah mati karena diserang oleh salah satu penjaga Zhu Zheng yang berambut biru. Gerakannya sangat cepat, dan jaraknya sangat jauh dari podium, setidaknya jaraknya 30 meter. Selain itu, dia hanya mengangkat tangannya saja. Pikir Zhang Yi setelah melihat kejadian tersebut. Setelah itu penjaga Zhu Zheng yang masih belum direveal namanya itu menarik kembali kemampuannya dan menepuk-nepuk kedua tangannya seakan sedang membersihkan debu dari kesu tangannya. Semua orang di sana akhirnya menyadari kekuatan orang-orang dari wilayah Jiangnan. Mutan tingkat Delta baru saja mati. Ini baru kekuatan satu penjaga, artinya kekuatan seluruh wilayah sungguh menakutkan. Sepi sekali, aku tidak berani bersuara karena takut mati. Pikir orang-orang di sana yang tidak berani lagi berbicara setelah apa yang terjadi di depan mata mereka. Kekuatan para penjaga di sekitar Zhu Zheng memang menakutkan. Mereka bahkan mungkin lebih kuat dari pasukan perbatasan. Pikir Zhang Yi yang sekarang merasa sedikit cemas.
Klotak-klotak, suara langkah kaki berdatangan masuk ke dalam aula pertemuan Tianchang. Tidak ada yang diizinkan bergerak. Kayak Bailey yang ternyata salah satu dari banyaknya orang yang masuk. Coba saja bergerak, kata Deng Shentong yang mengatakan hal sebaiknya dari Bailey, karena jika memang benar-benar ada yang bergerak dia akan membunuhnya. Dengan datangnya Bailey, Deng Shentong dan yang lainnya, sebagai pasukan elit ke dalam aula pertemuan untuk mengkondusifkan keadaan membuatmu lukran dan ketakutan hingga mereka berdua memeluk Sang Yi. Tentu saja kematian orang yang berpakaian, seperti Mi sebelumnya, juga adalah salah satu alasan Kran dan jadi takut. Aku di sini, jangan takut, kata Zhang Yi mencoba menenangkan Kran dan jangan salah paham. Itu bukan negosiasi, tapi pemberitahuan. Setiap anggota yang menolak untuk bergabung dengan federasi akan dianggap bermusuhan oleh wilayah Jiangnan. Kata Zhu Zheng yang menjelaskan kalau semua harus bergabung dengan federasi jika tidak ingin mati. Aku sudah menduganya, tapi aku tidak menyangka akan ada orang bodoh yang berani melawan hanya karena sekarang adalah kiamat dunia, pikir Zhang Yi setelah mendengar perkataan Zhu Zheng. Siapa yang setuju dengan apa yang kukatakan, dan siapa yang menentangnya? Kata Zhu Zheng dengan lantang untuk memastikan apakah masih ada orang yang berani menentangnya. Kemudian chapter 506 pun berakhir. Chapter 507. Chapter kali ini masih dimulai di aula pertemuan Tianchang di mana, setelah pernyataan Zhu Zheng sebelumnya, dan tidak ada yang berani menolak atau menentang keputusannya untuk bergabung di federasi. Jika kalian tidak mengatakan apapun, aku anggap kalian semua setuju. Kalau begitu kalian tanda tangan dan tulis nama kalian di formulir permohonan keanggotaan ini, kata Zhu Zheng sambil memberikan isyarat pada Yanti untuk membagikan formulir yang dia maksud kepada semua orang yang ada di sana. Selama kalian menandatangani formulir permohonan keanggotaan ini, mulai sekarang, kalian akan secara resmi menjadi organisasi yang kuat di bawah yurisdiksi wilayah Jiangnan dan menerima pengiriman wilayah Jiangnan. Kata Zhu Zheng melanjutkan perkataannya. Di saat yang sama Yanti membagikan formulir pada semua orang. Ini hanya formulir yang perlu ditandatangani, dan tidak mengikat ini sungguh fleksibel, pikir Zhang Yi setelah menerima dan menandatangani surat formulir itu. Setelah itu, dia mengembalikan formulir itu pada Yanti yang sudah menunggu. Jangan khawatir semuanya, usaha kalian tidak akan sia-sia. Mulai saat ini, kalian bisa mendapatkan perbekalan setiap bulannya. Itu sudah termasuk senjata dan perlengkapan yang dibuat khusus oleh wilayah Jiangnan. Dan jika kalian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh wilayah Jiangnan, kalian juga akan ada hadiah khusus. Benda ini disebut senyawa nomor 2, dan fungsinya membantu manusia menstimulasi kemampuannya dan memanfaatkan potensinya. Sederhananya, setelah menggunakannya, kemampuan kalian akan menjadi lebih kuat. Kata Zhu Zheng panjang lebar, menjelaskan keuntungan bergabung dengan federasi dan juga manfaat dari senyawa nomor 2. Setelah semua orang mendengar apa saja keuntungan bergabung dengan federasi dan kegunaan senyawa nomor 2, semua orang heboh, apalagi setelah mendengar kegunaan dari senyawa nomor 2. Dengan ini, kalian tidak lagi harus bergantung pada pertarungan dan melahap ini asli untuk meningkatkan kemampuan kalian. Kata salah seorang yang ada di sana. Jika kau memberitahuku bahwa ada hadiah ini, aku akan menandatanganinya. Kata orang lainnya yang terbutakan keserakahan setelah mendengar kegunaan senyawa nomor 2. Siapa yang bisa menolak untuk menjadi lebih kuat? Selama bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh distrik, sepertinya tidak buruk. Kata orang lain yang terbujuk rayuan Zhu Zheng setelah melihat senyawa nomor 2. Pantas saja ada orang asing yang begitu berkuasa di wilayah Jiangnan. Ternyata mereka dibantu oleh obat. Kata orang lainnya. Di saat semua orang terfokuskan dengan senyawa nomor 2.
Zhang Yi MC dari manhwa ini berbeda. Setelah dia mendengar kegunaan senyawa nomor 2, Zhang malah mencurigai kalau bisa saja senyawa nomor 2 lah yang menjadi penyebab luka parah Bian Junwoo. Sepertinya Bian Junwoo adalah pengguna senyawa ini, efek samping yang bermutasi pada dirinya juga pasti disebabkan oleh senyawa tersebut. Pikir Zhang Yi setelah mendengar penjelasan Zhu Zheng tentang senyawa nomor 2. Di saat semua orang masih ribut-ribut membahas senyawa nomor 2, Zhu Zheng yang ada di atas podium kemudian memberikan isyarat kepada semua orang untuk tenang karena masih ada hal yang ingin dia jelaskan. Ada misi untuk kalian saat ini. Belum lama ini, organisasi Ronin dari negara Neon muncul di kota Linhai. Organisasi ini punya 13 anggota, dan kota Linhai telah diambil alih oleh mereka. Jadi jika ada yang bisa melenyapkan para Ronin ini, mereka akan mendapatkan 10 botol senyawa nomor 2 dan hak mengendalikan kota Linhai. Kata Zhu Zheng yang menjelaskan misi yang akan dia berikan pada orang-orang yang ada di sana dan hadiah dari menyelesaikan misi itu. Apakah mereka pikir saat akhir dunia tiba, mereka berhak bersikap sombong? Kata seseorang yang hadir di sana padahal sebelumnya, dia juga bagian dari orang-orang sombong yang berniat menjarah kota Tianhai yang dianggap lemah. Bunuh! Bunuh semua Ronin sialan ini, jangan sisakan siapapun. Kata orang lainnya yang tidak sabar untuk mendapatkan hadiah dari misi itu. Tapi 13 dari mereka memusnahkan organisasi mutan di seluruh kota Linhai. Kata orang yang punya pikiran yang lumayan waras, yang menyadari kenyataan itu. Jika kalian takut dan membuat ambisi mereka meningkat, maka lebih baik kalian pulang dan minum susu. Kata orang lainnya membalas, seakan dia adalah orang paling berani di sana. Ronin dari Neon, mereka sungguh berani. Mereka lari ke wilayah Tiongkok, memusnahkan pasukan lokal, dan menduduki sebuah kota. Kata Zhang Yi, yang juga mengatakan pendapatannya tentang para Ronin. Ngomong-ngomong Neon itu Jepang di chapter sebelumnya, admin ganti ke Neon aja takut salah, walaupun kita bisa lihat dari pakaian mereka sepertinya gak salah. Oke lanjut. Bajingan, anjing-anjing ini sangat kurang ajar, bunuh saja mereka semua. Kata Paman Yu Zhang juga tersulut emosi setelah mengetahui negara lain menyerang. Karena sebagai mantan tentara Paman Yu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kelompok Ronin ini berasal dari bagian utara negara Neon, dan merupakan organisasi gangster yang merajalela di wilayah tersebut bernama Choroding Moon. Setelah mereka mendominasi wilayah Kanto, mereka mempunyai ide untuk menguasai daratan Tiongkok, jadi mereka menyeberangi laut. Kami sudah berkomunikasi dengan para atasan negara Neon. Tindakan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan pasukan resmi negara Neon. Ini adalah tindakan pribadi, jadi kalian bisa memburu mereka dengan percaya diri. Kata Zhu Zheng menjelaskan latar belakang kelompok Ronin itu. Setelah itu, dia kemudian melanjutkan penjelasannya. Tentu saja mereka tidak lemah, kalian harus bersiap untuk menghadapi mereka, tapi kita lebih baik dalam hal jumlah, selama kalian setuju. Siapapun bisa melakukan tugas ini, yang ingin aku lihat hanyalah kepala 13 orang. Kata Zhu Zheng menjelaskan agar orang-orang di sana tidak khawatir saat memburu kelompok Ronin itu. Para eksekutif negara Neon mengatakan kalau orang-orang itu tidak diutus oleh mereka, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apa yang harus kita lakukan jika kita diserang oleh pihak lain saat kita menjalankan misi? Kata salah satu dari sekian banyak orang di sana yang memikirkan kemungkinan yang terjadi. Setelah mendengar itu orang-orang yang lain pun mulai memikirkan hal itu, juga karena jika bertindak gegabah, bisa saja mereka mati. Benar, siapa yang tidak tahu kalau di negara Neon banyak sekali orang-orang yang bermuka dua. Kata seolah seorang di sana. Apakah ada kebenaran di mulut mereka? Kata orang lain yang meragukan pernyataan eksekutif negara Neon. Bagaimana jika kelompok orang ini hanyalah garda depan negara Neon,
dan nanti akan ada bala bantuan lainnya? Kata orang lainnya yang mulai meragukan keamanan misi ini dan takut akan ada bantuan dari musuh. Kami pasti dalam bahaya, kata yang orang lainnya menambahkan. Zhu Zheng, sebagai panglima tertinggi wilayah Jiangnan, dia sudah pasti sering menghadapi situasi seperti ini dengan tenang. Zhu Zheng mengatakan. Itu tidak penting. Yang penting mereka tidak secara resmi mengakui bahwa orang-orang tersebut ada hubungannya dengan mereka. Jadi kita bisa berburu Ronin ini sepuasnya, dan orang-orang negara Neon tidak berani berkata apa-apa. Sebaliknya, haha. Kata Zhu Zheng yang tertawa sebelum menyelesaikan perkataannya, namun dia kemudian melanjutkan. Jika terbukti kelompok orang ini ada hubungannya dengan para eksekutif negara Neon, masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Jika mereka menyerang lebih dulu, tentu saja kita bisa menggunakan segala cara untuk melawan. Kata Zhu Zheng sambil menunjuk ke atas dengan maksud dia akan melakukan serangan menggunakan nuklir jika memang diharuskan. Dengan begitu, kita bisa langsung menyelesaikannya dengan damai. Kata orang yang memahami maksud Zhu Zheng, namun tentu saja kata damai itu dalam artian yang berbeda. Melihat melalui buku sejarah, itu bisa dilakukan. Kata orang lain yang mana semua orang sudah tahu kalau negara Neon pernah diserang bom Little dan kemudian berakhir damai. Benar juga, aku berharap negara Neon benar-benar berhubungan dengan Ronin itu. Kata orang lain yang otaknya mungkin 11-12 dengan dedara. Kuharap begitu, kata orang lain yang sepemikiran dengan orang sebelumnya. Zhang Yi, apakah kita juga akan berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan ini? Kata Paman Yu yang bertanya pada Zhang Yi, karena menyadari pikiran orang-orang yang ada di sana sudah terlalu jauh. Mendengar pertanyaan dari Paman Yu membuat Zhang Yi berpikir. Mengapa Zhu Zheng tidak mengirimkan tim investigasi saja? Meskipun kekuatan tim Black Robe berkurang drastis karena hilangnya pasukan perbatasan, tim Tianshen berada dalam kekuatan penuh, belum lagi mereka masih memiliki 5.000 prajurit pengawal. Setiap orang memiliki motif sendiri. Jika Zhu Zheng ingin mempertahankan pasukan elitnya, tidak ada salahnya menggunakan orang-orang asing ini sebagai umpan meriam untuk menguji kekuatan lawan. Pikir Zhang Yi yang tidak ingin dijadikan tumbal daging hanya untuk mengetahui kekuatan lawan. Kita tidak bisa bertindak gegabah, kata Zhang Yi pada Paman Yu sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian chapter 507 pun berakhir. Chapter 508. Masih di aula pertemuan Tianchang yang mana, kalian mungkin sudah bosan, karena sudah beberapa chapter diawali di aula pertemuan Tianchang. Oke, lanjut. Di aula pertemuan Tianchang, Zhu Zheng menjelaskan pada orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam misi untuk melapor diri ke markas besar Jiangnan. Semua organisasi yang berpartisipasi dalam operasi ini bisa pergi ke markas untuk menerima senjata dan peralatan serta perbekalan lainnya. Ini untuk memastikan lagi berapa banyak pasukan yang berpartisipasi dalam operasi tersebut. Jika jumlah pasukan yang berpartisipasi terlalu sedikit, aku khawatir tugas perlu diberikan berdasarkan nama. Pikir Zhang Yi yang mencurigai ada maksud tersembunyi dari perkataan Zhu Zheng. Kami menerima misi ini, kata seseorang yang berdiri di antara para peserta lain. Ikut sertakan kami, kata yang lain juga yang ingin ikut, karena sudah tahu hadiah misi sangat luar biasa. Bagaimana bisa kami melewatkan kesempatan sebaik ini? Kata yang lain juga yang menginginkan hadiah dari misi kali ini. Di saat seperti ini, aku tidak boleh mengambil risiko. Akan bagus jika mereka bisa melenyapkan Ronin itu, tapi jika mereka tidak bisa, aku bisa memperoleh lebih banyak informasi dari mereka, jadi aku akan punya kesempatan menang lebih tinggi. Pikir Zhang Yi yang sudah mengetahui maksud dari misi ini sebenarnya. Beberapa saat kemudian semua orang yang memutuskan mengambil misi kalain ini berkumpul dan Yanti pun memandu mereka. Semuanya, tolong ikuti saya,
Kata Yanti menunjukkan arah pada orang-orang yang berpartisipasi dalam misi. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pertemuan ini telah selesai. Kalian dapat bergerak bebas di kota Blizzard. Kata Juz Heng menutup pertemuan kali ini. Setelah itu dia juga menambahkan, jika ada kebutuhan lain, kami akan menghubungi kalian melalui peralatan komunikasi dan menunda pertemuan. Kata Juz Heng mengakhiri, kemudian pergi, meninggalkan aula pertemuan Tianchang bersama dua penjaga pribadinya. Setelah Juz Heng pergi dan orang-orang yang berpartisipasi merasa senang dan tidak sabar mendapatkan hadiah dari misi kali ini. Zhan Yi yang melihat orang-orang itu berpikir, mereka hanya terdiri dari 13 orang, tapi mereka memusnahkan seluruh kekuatan di kota Linhai. Seberapa kuat tim yang disebut Chorrosion Moon itu? Untuk sekarang aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati nanti. Pikir Zhang Yi yang kemudian berdiri bersiap meninggalkan aula pertemuan Tianchang. Di sisi lain di dalam kantor Juz Heng, dia dan sedang duduk di kursi kerjanya. Panglima, ada 10 organisasi kekuatan yang akhirnya mendaftar untuk pergi ke kota Linhai untuk mengepung dan menekan Chorrosion Moon, yang jumlahnya cukup banyak. Kata Yanti yang menjelaskan jumlah orang-orang yang mendaftar misi pemusnahan organisasi Chorrosion Moon. Juz Heng yang mendengar sambil melihat daftar orang-orang yang berpartisipasi dalam misi itu mengatakan, tidak ada satupun kekuatan dari kota Tianhai di sini? Kota Tianhai sangat dekat dengan kota Linhai, dan Zhang Yi cukup kuat, tapi dia menghindari pertempuran. Ini benar-benar mengecewakanku. Orang ini mengutamakan kepentingan pribadi, dan memang tidak cocok membawanya ke dalam kota Blizzard kita. Kata Juz Heng yang sebenarnya tertarik dengan Zhang Yi, dan ingin mengetahui kekuatan lain Zhang Yi lewat misi kali ini. Setelah kekacauan sebelumnya yang disebabkan oleh gelombang zombie, kota Tianhai kini hampir terbengkalai. Tidak hanya jumlah orang yang hidup sedikit, kekuatan besar juga telah mengalami kerugian parah. Dilihat dari kekuatannya saat ini, mereka tidak mampu melakukan kegiatan pemeliharaan stabilitas regional. Sekarang kinerja Zhang Yi juga tidak memuaskan, mengapa tidak mempertimbangkan untuk mendukung sekelompok kekuatan baru? Kata Yanti yang ingin menghapuskan ketertarikan Juz Heng pada Zhang Yi, karena dari awal Yanti tidak senang dengan Zhang Yi yang pasif menyerang dalam pertarungan. Kota Tianhai dulunya adalah kota super dengan populasi 20 juta jiwa dan sangat kaya akan sumber daya. Kini populasinya semakin menurun. Kecuali tim Zhang Yi, tidak ada kekuatan besar yang menjaga wilayah tersebut yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut, jadi lebih baik untuk memasukkan pasukan dari kota lain. Pikir Juz Heng yang mengetahui jumlah orang yang bertahan di kota Tianhai sekarang sangat sedikit dari populasi sebelumnya. Namun dia juga menyadari tim Zhang Yi cukup kuat untuk bertahan di sana. Pertama, bisa menjamin stabilitas kota Tianhai, dan kedua, juga bisa memberikan check and balance bagi Zhang Yi untuk mencegahnya menjadi pemain dominan di kota Tianhai. Masukkan hal ini dalam rencana. Kebetulan ada 10 pasukan yang berpartisipasi di kota Linhai untuk melakukan tugas kali ini. Saat tugas itu selesai dan sasis di kota Linhai tidak cukup untuk dialokasikan, beberapa perusahaan akan kirim ke kota Tianhai. Kata Juz Heng yang terbujuk saran Yanti dan berencana untuk membatasi pengaruh Zhang Yi. Tepat setelah itu pintu kantor diketuk oleh seseorang. Yanti yang mendengar itu langsung menanyakan siapa orang di balik pintu yang mengetuk. Panglima tertinggi, Kapten Deng Shentong dari tim Tianshan ingin bertemu dengan Anda. Kata penjaga yang berjaga di luar melaporkan. Yanti yang mendengar perkataan penjaga itu, kemudian meminta penjaga itu membiarkan Deng Shentong masuk. Tentu saja dia melakukan itu setelah mendapatkan izin dari Juz Heng. Deng Shentong mungkin datang untuk minta bertarung. Kata Yanti yang sudah paham kepribadian Deng Shentong yang mungkin datang karena ingin berpartisipasi pada misi kali ini. Deng Shentong masih muda, kuat,
dan agresif. Dia yang paling aktif setiap kali melakukan tugas. Dia telah mendominasi peringkat poin kota Blizzard selama hampir 2 bulan. Kata Zhu Zheng membalas perkataan Yanti sekaligus membanggakan Deng Shentong. Kemudian chapter 507 pun berakhir. Chapter 509. Setelah di akhir chapter sebelumnya, Zhu Zheng yang sedang berada di kantornya bersama Yanti membahas kelompok orang yang berpartisipasi pada misi pembasmian Ronin. Tapi tiba-tiba dia didatangi oleh Deng Shentong. "Panglima, kenapa Anda tidak mengirimkan kami untuk menjalankan misi ini?" Kata Deng Shentong, menanyakan alasan Zhu Zheng mengirim orang-orang luar untuk menjalankan misi pembasmian para Ronin Corrosion Moon. Meski jumlah tim mutan yang dikirim untuk misi ini banyak, tapi mereka tidak profesional dan saling akan membuat mereka semakin sulit untuk bersatu dan bekerja sama. Kata Deng Shentong lagi menambahkan, karena sebagai seseorang dengan harga diri yang tinggi dan percaya dirinya yang terbaik di bawah Zhu Zheng, dia merasa aneh karena Zhu Zheng tidak mengirimnya. Zhu Zheng yang sudah tahu kepribadian Deng Shentong, kemudian bertanya pada Deng Shentong, beberapa banyak yang Deng Shentong ketahui tentang Corrosion Moon? Kami belum pernah berhubungan dan tidak bisa mendapatkan informasi tentang mereka. Kata Deng Shentong menjawab pertanyaan Zhu Zheng. Negara Neon sekarang ini terbagi menjadi 2 faksi, Kanto Kumide dan Kansai. Kelompok ini berada di bawah yurisdiksi Kanto, tapi tidak berdaya melawan mereka. Kata Zhu Zheng menjelaskan kekuatan kelompok Ronin Corrosion Moon yang dia sembunyikan dari 12 kota baru saja bergabung dengan federasi. Kekuatan kelompok Ronin-Ronin itu sebanding dengan tim investigasi MU. Sebelum mendapatkan informasi yang akurat, aku tidak akan mengirimkan kalian. 6 tim investigasi utama adalah pilar kota Blizzard. Kata Zhu Zheng, sekali lagi menjelaskan pada Deng Shentong kekuatan para Ronin itu dan betapa pentingnya keberadaan 6 tim investigasi utama untuk kota Blizzard. Itu cuma sebuah kota neon, sebuah negara kecil. Tidak peduli seberapa kuat organisasi mutan yang tidak bermoral di tempat itu, memangnya bisa seberapa kuat mereka? Kata Deng Shentong menjawab sekaligus bertanya pada Zhu Zheng, karena dia masing menganggap remeh para Ronin Corrosion Moon, bahkan sekarang dia meremehkan negara neon itu sendiri. Mendengar perkataan Deng Shentong yang masih saja meremehkan para Ronin Corrosion Moon, bahkan negara neon, padahal Zhu Zheng sudah menjelaskan kekuatan mereka tidaklah lemah. Zhu Zheng kemudian mengingatkan pada Deng Shentong untuk tidak meremehkan musuh. Jangan meremehkan musuhmu. Meremehkan mereka berarti meremehkan diri sendiri. Kau tahu, kita menderita kerugian besar dalam perang patriotik hebat. Kita boleh meremehkan musuh secara strategis, tapi kita harus memperhatikan musuh secara taktis, dan kita tidak boleh gegabah. Kata Zhu Zheng sambil melihat keluar jendela. Setelah mendengar dan memahami peringatan Zhu Zheng, Deng Shentong kemudian mengatakan, jadi, Anda bermaksud membiarkan pasukan dari luar kota pergi ke kota Linhai terlebih dahulu. Tapi sebenarnya membiarkan mereka memperoleh informasi tentang kelompok itu? Benar, akan lebih bagus jika mereka berhasil menangani para Ronin itu, tetapi jika gagal, setidaknya mereka bisa memperoleh informasi yang akan bermanfaat untuk kalian nanti. Kata Zhu Zheng menjelaskan maksud dari misi yang dia berikan pada orang-orang yang baru bergabung dengan federasi. Dengan kekuatan orang-orang itu, aku khawatir akan sulit melakukannya. Kata Deng Shentong lagi meremehkan orang lain, namun setelah itu dia kemudian teringat pada Zhang Yi. Dia kemudian menanyakan, apakah Zhu Zheng mengirim Zhang Yi ke kota Linhai untuk menghadapi kelompok Ronin itu. Orang itu, dia sama sekali tidak mendaftar untuk berpartisipasi dalam misi ini. Kata Zhu Zheng yang meremehkan Zhang Yi karena tidak berpartisipasi pada misi kali ini. Deng Shentong yang mendengar itu, menyadari kecerdasan Zhang Yi yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi pada misi kali ini. Sebaliknya, dia pintar.
Setidaknya dia tahu bahwa misi ini tidak sesederhana itu. Jika semua orang egois seperti dia, maka Federasi Kekuatan Super tidak akan bisa dilanjutkan, kata Zhu Zheng lagi-lagi, menekankan ketidaksukaannya pada sifat Zhang Yi. Walaupun sebenarnya Zhu Zheng sendiri juga mementingkan keuntungannya sendiri yang terbukti dengan mengirim orang lain daripada tim investigasi yang dia percayai, karena tidak ingin menerima kerugian. Ya, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Komandan, aku akan mengajak orang-orang saya berlatih dulu agar siap melayani kota Blizzard kapan saja, kata Deng Shentong membalas perkataan Zhu Zheng. Setelah mendengar perkataan Deng Shentong itu, Zhu Zheng tentu saja mempersilakan Deng Shentong pergi. Karena baginya semakin kuat tim Tianshan, semakin kuat pula kekuatan kota Blizzard. Deng Shentong pun pergi menggunakan kemampuannya, namun sesaat sebelum meninggal kantor Zhu Zheng. Deng Shentong yang semakin tertarik dengan Zhang Yi, setelah pembicaraan dengan Zhu Zheng berniat mempercepat rencananya untuk narik Zhang Yi ke tim investigasinya. Setelah itu, dia menghilang meninggalkan kantor Zhu Zheng. Xin kemudian beralih ke sisi lain di aula pertemuan Tianchang. Di sana Zhang Yi dan kelompoknya beserta kelompok lain dari kota Tianhai keluar dari aula pertemuan Tianchang. Saat setelah mereka keluar, Zhang Yi kemudian mengatakan pada Xiao Honglian untuk membuat keputusan sendiri jika memang mau berpartisipasi dalam misi yang diberikan Zhu Zheng. Jika Anda ingin mendaftar, aku tidak akan menghentikan, kata Zhang Yi pada Xiao Honglian. Tepat setelah itu San Jianming datang, mengatakan pernyataan yang merendahkan Zhang Yi dan kelompok orang-orang Tianhai. Kota Tianhai berada tepat di tepi kota Linhai. Tapi sekarang setelah Ronin negara Neon menyerbu, kalian benar-benar lari ketakutan, kata San Jianming dengan Gu Hongdie dan Chen Liangyu di belakangnya. Hampir semuanya orang selain kelompok Zhang Yi merasa kesal dan dipenuhi amarah, seakan ingin bertarung setelah mendengar perkataan San Jianming itu. Xiao Honglian yang melihat kedatangan San Jianming, Gu Hongdie, dan Chen Liangyu tahu kalau mereka datang untuk membuat masalah. Namun karena mereka kalah jumlah memilih untuk bertanya pada Zhang Yi tentang apa hal harus dilakukan. Perbedaan jumlah kita terlalu besar. Jika terjadi perkelahian, kita, kata Xiao Honglian menahan perkataannya dan kemudian bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi, apakah kau akan mengambil tindakan? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi, namun dalam pikirannya, dia berharap Zhang Yi bertindak. Jika Zhang Yi mengambil tindakan, kami pasti akan menang. Sudah kubilang sebelumnya untuk tidak membuat masalah, apa kau lupa lagi? Kata Zhang Yi balik bertanya pada Xiao Honglian. San Jianming yang melihat Zhang Yi sebagai pemimpin kelompok, tidak langsung bertindak membuatnya semakin menjadi-jadi. PECUNDANG, kata San Jianming sambil membalikkan jempolnya ke awah menghina orang-orang dari kota Tianhai. Suasana hening, sejenak kemudian chapter 509 berakhir. Chapter 510. Di chapter sebelumnya setelah Zhang Yi orang-orang dari kota Tianhai bertemu dengan sekelompok San Jianming dan menerima penghinaan, apakah kali ini Zhang Yi dan yang lainnya akan melawan? Scene diawali di kota Blizzard, setelah San Jianming menghina kelompok Zhang Yi. Para bawahannya pun juga mengejek kelompok Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai dengan mengacungkan jari tengah mereka yang membuat orang-orang dari kota Tianhai semakin marah dan dipenuhi kebencian. Zhang Yi yang melihat perlakuan itu, kemudian mengingatkan pada mereka tentang aturan yang dikatakan Zhu Zheng sebelumnya. Apa kalian tidak mendengarkan Panglima Zhu Zheng apa yang Zhu Zheng katakan? Semuanya orang dilarang berkonflik, apa kalian mau melanggarnya? Kata Zhang Yi mengingatkan San Jianming dan yang lainnya untuk tidak memulai konflik. Namun San Jianming dan yang lainnya tidak mendengarkan peringatan Zhang Yi dan malah tambah menghina Zhang Yi. Lucu sekali kau bahkan berani mengatakan hal seperti itu.
Saat kepentingan keluarga dan negara yang dipertaruhkan, yang bisa kau lakukan hanyalah bersembunyi dan menjadi pengecut. Bagaimana bisa kau memenuhi syarat untuk mewakili kota Tianhai di sini? Kata salah seorang bawahan San Jianming mempertanyakan kemampuan Zhang Yi sebagai pemimpin kota Tianhai. Bair ku beritahu, sekarang semua kekuatan besar di kota Tianhai telah musnah, akan lebih baik jika kalian menyerah lebih awal. Kata San Jianming menambahkan dan meminta Zhang Yi menyerah, karena mereka berniat menyerang dan menjarah kota Tianhai. Bos, berikan perintahmu. Kata Liang Yu yang tersulut emosi melihat Zhang Yi dihina oleh San Jianming dan yang lainnya. Zhang Yi yang menyadari teman kelompoknya yang sudah terpancing sebenarnya juga sangat marah bahkan ingin membubuh mereka. Sekelompok serangga berani sekali memprovokasiku. Aku sangat ingin menghancurkan mereka sampai mati sekarang. Pikir Zhang Yi namun dia masih menahan diri. Lupakan, kata Zhang Yi sambil tersenyum, kemudian dia melanjutkan. Ayo pergi, kata Zhang Yi sambil berjalan meninggalkan mengabaikan kelompok San Jianming. Keran yang memahami kepribadian Zhang Yi dengan senang hati mengikuti Zhang Yi. Kakak Zhang Yi, ayo pergi. Berbeda dengan Lu Keran, orang-orang dari kota Tianhai yang melihat Zhang Yi tidak marah dan memilih pergi, membuat mereka terkejut dan mulai mempertanyakan keputusan Zhang Yi dalam pikiran mereka. Kamu mau pergi sekarang? Apakah kau tidak marah sama sekali? Apakah orang ini benar dengan pengecut dan tidak kompeten, atau dia terlalu toleran? Pikir mereka dengan perasaan cemas. Kita bagaimana? Kata Xingtian mempertanyakan nasib mereka karena keputusan Zhang Yi. Ayo cepat, kita tidak akan bisa mengejar jika terlambat. Kata Xiao Honglian menjawab pertanyaan Xingtian dan mengajaknya mengejar Zhang Yi. Zhang Yi, berjalan perlahan dan tunggu kami. Kata Xingtian sambil mengejar Zhang Yi yang sudah berjalan jauh di depannya. San Jianming yang datang ke sana dengan niat memprovokasi agar terjadi pertarungan merasa kesal dan mengumpat karena dia diabaikan oleh Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai lain. Cih, dasar bajingan, kata San Jianming mengumpat. Pemimpin mereka terlihat sangat lemah. Bagaimana bisa orang seperti itu bisa memimpin sebuah tim? Kata Gu Hongdie mengomentari penampilan dan tindakan Zhang Yi setelah semua hal yang terjadi. Bukankah itu bagus? Kata Chen Liangyu yang senang jika Zhang Yi yang seorang pemimpin kota Tianhai lemah, karena itu menguntungkan mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kata San Jianming menimpal, karena hal ini membuat mereka lebih mudah untuk menjarah kota Tianhai. Gu Hongdue yang menyadari ini, kesempatan untuk mereka kemudian mengajak San Jianming dan Chen Liangyu mengobrol untuk membahas cara menyerang kota Tianhai. Sangat jarang kita bertiga berkumpul. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk minum dan ngobrol? Tentu. Tidak masalah. Kata San Jianming dan Chen Liangyu yang setuju dengan usulan Gu Hongdie. Di sisi lain, setelah menerima penghinaan dan hanya bisa pergi membuat Upi mempertanyakan keputusan itu, kita dipermalukan seseorang seperti dilempar kotoran tepat ke wajah dan bahkan tidak membalasnya? Kata Upi berbicara sambil berbisik. Xiao Honglian yang juga mempertanyakan keputusan Zhang Yi setelah dihina secara terang-terangan kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada Zhang Yi tentang keputusannya. Zhang Yi, kami tidak keberatan dengan tindakanmu, kami hanya berpikir kau harusnya tidak perlu bersikap seperti itu sekarang bukan? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi meskipun sebelumnya dia sudah diingatkan untuk tidak berkonflik dan menahan diri saat berada di kota Blizzard oleh Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian balik bertanya pada Xiao Honglian kalau sikapnya yang mana dipernyatakan Xiao Honglian. Itu yang membuat orang merasa kalau kau lemah, karena itu kau tidak perlu melakukan hal ini. Kata Xiao Honglian menjelaskan pada Zhang Yi tentang sikapnya yang tidak marah atau melawan sebelumnya.
Menegaskan mendengar itu, Zhang langsung menjawab pernyataan Xiao Honglian. Jadi menurut MU apa yang harus kulakukan? Bertarung dengan mereka, lalu dihukum karena melanggar aturan kota Blizzard? Atau apakah kau akan segera membalas dan memulai perkelahian dengan mereka seperti tikus? Jumlah mereka sangat banyak, apa kau mau membuat keributan dengan mereka? Kata Zhang Yi bertanya pada Xiao Honglian tentang apa yang seharusnya dia lakukan sebelumnya dengan wajah serius. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Kata Zhang Yi lagi, menambahkan sambil membalikkan wajahnya. Tapi ini akan membuat orang berpikir kalau kota Tianhai kita lemah dan bisa diintimidasi. Kata Xiao Honglian lagi menegaskan pada Zhang Yi kalau sikap seperti itu bisa membuat kota Tianhai semakin ditindas. Zhang Yi yang mendengar Xiao Honglian mengatakan itu, kemudian balik bertanya, apakah benar-benar karena tindakannya yang membuat kota Tianhai dianggap lemah dan ditindas, atau karena tindakan orang lain? Apa hal itu karena aku? Kaya Zhang Yi bertanya sambil melirik ke arah Upi. Upi kaget dengan tindakan Zhang Yi dan dia menyadari kalau kekalahannya lah yang membuat kota Tianhai dianggap lemah dan ditindas hari ini. Zhang Yi mengincarku, pikir Upi dan di saat yang bersamaan para bawahan Upi yang juga menyadari itu, membuang muka karena pertanyaan Zhang Yi. Jangan marah, aku hanya bertanya. Kata Xiao Honglian lagi mencoba menenangkan Zhang Yi. Apa aku Zhang Yi? Perlu menjelaskan kepada MU apa yang kulakukan? Kata Zhang Yi lagi bertanya pada Xiao Honglian. Karena sebagai pemimpin kota Tianhai, kenapa Zhang Yi harus memberitahu tindakan yang akan dia lakukan pada bawahannya? Kemudian chapter 510 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah: jangan bertindak gegabah di wilayah orang lain, tapi jika di wilayah sendiri, jangan beri ampun. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.